Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7. Kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini saya memberi tema menghadapi masalah hidup. Kita melihat bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah dengan tujuan Tuhan, ingin manusia untuk hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, serta memuliakan dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Tuhan memberikan setiap manusia akal budi, kehendak bebas untuk memilih dan menentukan apa saja yang ingin setiap manusia kerjakan. Namun terkadang setiap manusia tidak peka terhadap suara Tuhan, sehingga kita seringkali salah untuk memutuskan sesuatu hal dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun begitu, Tuhan tetap turut serta mendampingi setiap manusia dan menuntun mereka untuk kembali ke rencana awal Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap manusia memiliki kisah hidup yang berbeda, dan hal itu tidak mudah untuk dijalani, sehingga dapat menggoyahkan iman mereka. Namun Tuhan sungguh baik bagi setiap manusia. Ia selalu memberi kekuatan dan penghiburan melalui firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini, yaitu 2 Tawarik pasal 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Meskipun kita sudah mengetahui bahwa Tuhan senantiasa mendampingi hidup kita di kala suka dan duka, tetap saja kita sebagai manusia seringkali melupakan dan tidak peka terhadap suara Tuhan. Maka dari itu perlu kita memiliki sikap yang benar sebagai umat Kristen untuk menghadapi masalah yang ada. Nah, mari kita mau belajar bagaimana sikap sebagai umat Kristen dalam menghadapi masalah hidup ini. Yang pertama adalah jangan putus asa. Ketika masalah dan kesulitan yang kita hadapi, seringkali yang pertama kali itu kita tidak datang kepada Tuhan, tapi pasti kita kecewa dan putus asa. Dan sesungguhnya sikap tersebut tidak benar. Karena apa? Sikap putus asa tidak datang kepada Tuhan. Karena apa? Sikap putus asa itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah kita. Justru yang harus kita lakukan adalah apa? Yang kita lakukan adalah tetap semangat, terus percaya kepada Tuhan Yesus, seperti kisah 10 orang kusta. Ketika mereka datang dengan sakit penyakit, kembali dengan sukacita, kembali dengan kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa. Mereka tidak putus asa, tapi mereka datang kepada Tuhan. Dan hal itu terjadi dalam kehidupan 10 orang kusta itu. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat Kristen? Umat-umat yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dalam menghadapi semua pencobaan. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan sanggup memulihkan
setiap masalah yang kita hadapi. Nah, melalui ayat tersebut terbukti bahwa kuasa Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Tapi kadang-kala yang kita lakukan pertama adalah putus asa, kecewa, dan tinggalkan Tuhan. Tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Yang dilakukan pertama adalah kecewa dan putus asa, menyalahkan Tuhan, tidak mau datang kepada Tuhan. Tapi melalui ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita sikap yang benar yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita jangan putus asa. Ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, masalah hidup ini, jangan putus asa. Tetap percaya datang kepada Tuhan Yesus. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jikalau hari ini masih ada yang putus asa, siapa yang sering putus asa, kecewa, mari melalui firman Tuhan hari ini menegur kita, menasihati kita supaya kita tetap datang kepada Tuhan. Jangan putus asa, datang kepada Tuhan, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan putus asa. Tapi apa? Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Biasanya ketika masalah datang, apa yang kita lakukan? Kita tetap fokus pada masalah itu. Putus asa dan kita fokus pada masalah itu sehingga masalah itu tidak pernah selesai. Kenapa? Kita fokus pada masalah itu. Sehingga tanpa disadari mulai membuat kita jauh dari Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan sesuatu ini terjadi dalam hidup saya? Tapi kembali kepada diri kita. Mengoreksi diri kita. Apa yang saya lakukan sehingga sesuatu terjadi? Jangan kita putus asa. Jangan kita menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi mari kita dekat dengan Tuhan. Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika diperhadapkan dengan masalah, apa yang dilakukan? Semakin menjauh dan tidak bisa berpikir dengan jernih. Bahkan bisa sampai mengakibatkan stres dan depresi. Tapi kita harus melihat hati seperti seorang Ayub. Nabi Ayub yang sungguh luar biasa. Ia sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Meskipun semua musibah bertubi-tubi datang dalam hidupnya, namun ia tetap percaya kepada Tuhan yang selalu menolongnya. Sehingga pada akhirnya Tuhan mengembalikan hidupnya dan memberikan Nabi Ayub berkat yang berlipat ganda. Kalau kita sebagai manusia, kita mau diperhadapkan masalah seperti Ayub, pasti kita tidak sanggup. Kita pasti kecewa, putus asa, dan semakin menjauh dari Tuhan. Dan kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kita akan ragu, khawatir, kecewa. Itu yang ada dalam hidup kita. Di saat masalah datang, apa yang kita lakukan? Kita membutuhkan iman, percaya kepada Tuhan. Tanpa iman kita mudah goyah kepada mujizat Tuhan. Padahal Tuhan sudah melakukan mujizat dalam hidup kita, melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan katakan dengan iman kita bisa memiliki keyakinan hati bahwa Tuhan akan selalu memberi jalan keluar bagi anak-anaknya yang dekat kepadanya. Karena apa? Karena melalui berkat dan hikmat Tuhan kita bisa mengambil tindakan yang terbaik. Untuk apa menyelesaikan setiap masalah itu? Kalau kita diperhadapkan dengan masalah dan kita melihat
salah satu contoh tentang bangsa Israel dalam Alkitab, di mana mereka menyeberang sungai Yordan untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka melakukan dengan apa? Iman. Melalui iman tersebut, mujizat Tuhan terjadi dan terbelahlah sungai Yordan. Sehingga apa? Bangsa Israel, mereka bisa melewati itu. Bagaimana dengan kita sebagai umat-umat Kristen? Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita mau seperti bangsa Israel ini yang menjadi contoh di mana iman dan kepercayaan mereka? Kalau tanpa iman mereka tidak bisa melewati sungai Yordan. Tapi iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus, mereka bisa melewati sungai Yordan. Oleh karena itu, kita sebagai umat-umat Kristen, kita perlu menguatkan iman kita agar apa? Agar berkat dan mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kebenaran yang pertama, sikap yang pertama yang kita lakukan adalah apa? Jangan putus asa, tetapi datang dekat kepada Tuhan. Dengan apa? Iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anaknya yang mendekatkan diri kepadanya. Itu sikap yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah hidup ini. Jangan putus asa, tetapi dekatlah kepada Tuhan dengan apa? Iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang kedua adalah tetap bersyukur kepada Tuhan. Ketika masalah sesulit apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap harus hadapi dengan apa? Rasa syukur. Karena apa? Kita masih diberi kekuatan untuk apa? Menghadapi masalah hidup dan tidak mengalami masalah yang sangat berat. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kita. Untuk kita diperhadapkan dengan masalah ini, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Untuk kita bisa menyelesaikan masalah persoalan ini. Lewat apa? Tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita bersyukur ketika kita senang, baru kita bersyukur. Tapi bersyukur itu baik dalam segala hal. Baik suka dan duka, susah dan senang, tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? 1 Korintus pasal 10 ayat 13 di situ dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan-pencobaan, Allah akan memberikan jalan keluar. Dia akan memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan kepada kita sehingga apa? Kita dapat menanggung semua pencobaan itu. Jadi kita harus ingat, jangan sampai kita salah membedakan. Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Tapi Tuhan menguji iman dan kepercayaan kita. Supaya apa? Kita tetap dekat dengan Tuhan. Hanya iblis yang mencobai manusia. Tapi Tuhan tidak mencobai manusia. Hanya Tuhan yang memberikan adalah ujian iman kepada umat manusia. Jadi jika kamu memiliki masalah yang sulit saat ini, jangan khawatir. Tapi apa? Percaya bahwa Tuhan akan membantu kita untuk menyelesaikan tepat pada waktunya. Jikalau kita tidak putus asa,
semakin dekat dengan Tuhan dengan apa? Dengan iman dan kepercayaan kita. Dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Maka di situ Tuhan akan membantu kita dan menyelesaikan setiap masalah persoalan hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan dengan masalah sesulit apapun, kita harus tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan. Lewat masalah ini membuat saya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Masalah ini membuat saya supaya saya tetap percaya. Saya tidak mau kecewa. Saya tidak mau bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa ketika saya diperhadapkan dengan masalah persoalan, Tuhan akan memberikan jalan keluar dan akan mengatasi setiap masalah persoalan. Oleh karena itu, tetap bersyukur kepada Tuhan. Sikap yang ketiga, jangan lupa untuk berdoa setiap hari. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, jangan putus asa. Semakin dekat dengan Tuhan, dengan iman dan kepercayaan kita. Dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Lewat apa? Bersyukur kepada Tuhan lewat apa? Berdoa setiap hari, menaikkan ungkapan syukur kita. Karena apa? Berdoa itu adalah cara komunikasi kita dengan Tuhan. Dan melalui doa itu kita bisa mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Masalah yang kita hadapi, kebutuhan ekonomi yang kita hadapi. Mungkin kita tidak mampu melewati masalah ini. Tapi kalau kita curhat sama Tuhan, Tuhan dia akan sanggup menjaga setiap rahasia masalah persoalan kita. Dan dia akan menyelesaikan setiap masalah persoalan. Karena apa? Tuhan itu sungguh luar biasa. Terutama di saat masalah datang, biasanya kita menceritakan masalah kita kepada sesama manusia. Namun saat kita bisa mencoba mulai menceritakan setiap masalah kita kepada Tuhan melalui doa. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, pasti kita curhat kepada sesama kita. Ada yang dia mampu menolong kita, ada yang tidak bisa menolong kita. Tapi kalau kita menghadapi masalah dalam hidup kita, mari kita menceritakan kepada Tuhan lewat apa? Lewat berdoa setiap hari. Sebagai umat Kristen, kita diajarkan untuk apa? Menyatakan keinginan kita kepada Tuhan dalam doa sesuai dengan firman Tuhan yang katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita hadapi, kita nyatakan dengan permohonan dan dengan ucapan syukur, maka di situ Allah sanggup menolong kita. Allah sanggup menyelesaikan setiap masalah persoalan kita, asalkan kita mau curhatkan isi hati kita kepada Tuhan di dalam menghadapi setiap masalah persoalan itu. Oleh karena itu, bagian firman Tuhan ini dikatakan, janganlah kita khawatir. Saya diperhadapkan dengan masalah, apa yang harus saya lakukan? Firman Tuhan katakan, jangan lupa berdoa setiap hari. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Ketika kita berdoa, kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, maka di situ Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Jadi ketika kita mengalami masa-masa sulit, kita harus ingat untuk selalu mencari Tuhan. Karena apa? Hanya Dia yang mengurangi beban kita melalui berkat dan mujizatnya. Tapi kalau kita lari ke dunia, dunia akan membuat kita kecewa dan putus asa. Tapi kalau kita mencari Tuhan lewat doa, maka setiap masalah persoalan itu akan diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana sikap kita sebagai umat Kristen dalam menghadapi masalah hidup ini. Yang pertama adalah jangan putus asa.
semakin dekat dengan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Yang kedua adalah tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa setiap hari. Ketiga kebenaran, sikap kebenaran ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah hidup ini. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita diperhadapkan dengan masalah persoalan dan kita mengambil sikap yang benar, tindakan yang benar, maka di situ pasti kita tidak kecewa dan putus asa. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita, memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.